Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di VCC Podcast Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini bersama saya Devi Ildayanti yang akan menemani sahabat podcast baik di rumah ataupun dimanapun berada. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman pasti bertanya, topik apa sih yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini? Nah, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah membangun jiwa yang kompetitif dan penuh prestasi. Nah, tentunya kita telah bersama narasumber kita pada kesempatan kali ini. Dan teman-teman pasti bertanya siapa narasumber kita pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum kita mengobrol lebih dalam lagi bersama narasumber kita pada kesempatan kali ini, kami mengingatkan kepada teman-teman yang baru bergabung dalam channel YouTube VCC untuk subscribe, like, comment, and share video ini sebanyak-banyaknya. Dan kami mengingatkan kepada teman-teman untuk klik tombol lonceng di bawah ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi yang kami sampaikan. Nah, baik, langsung saja kita sapa narasumber kita pada kesempatan kali ini, yaitu Bang Sepi Mustion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak. Nah, sebelum kita mengobrol lebih dalam lagi bersama narasumber kita pada kesempatan kali ini, beliau ini adalah salah satu aktivis kampus yang pernah meraih juara 1 lomba karya tulis ilmiah tingkat internasional. Nah, langsung saja kita berkenalan dengan narasumber kita pada kesempatan kali ini bersama Bang Sepi Mustion. Dipersilakan, Bang. Ya, ini sangat luar biasa ya, Kak ya. Ini salah satu podcast pertama ya. Ya. Kebetulan Sepi mengisi yang pertama ini ya, sangat luar biasa. Ini sangat bangga. Ini terima kasih ya kepada Rido dan kawan-kawan. Ini salah satu sangat begitu wow lah gitu bagi Sepi itu, Kak. Ya, untuk kawan-kawan di rumah, perkenalkan nama saya Sepi Mustion, mahasiswa Prodi Perbankan Syariah angkatan 19. Alhamdulillah sekarang kesibukannya itu praktik kerja lapangan, Kak. Kami di Prodi Perbankan Syariah itu ada sebuah mata kuliah yaitu praktik kerja lapangan. Jadi itu ada 4 SKS. Setidaknya nanti kepada adik-adik kita yang angkatan 20, 21 dan 22 itu nanti akan mengikuti hal yang sama seperti kami. Dan intinya sangat luar biasa ini diundang oleh VCC ya, podcast yang pertama, Masya Allah. Terima kasih nih, Kak ya. Dan kalau boleh tahu nih, Bang, untuk praktik kerja lapangannya itu di mana, Bang? Ya, untuk praktik kerja lapangan sesuai dengan jurusan ya, Kak ya. Prodi kami Perbankan Syariah. Tapi alhamdulillah Sepi praktik kerja lapangannya itu di Bank Indonesia. Nah, teman-teman, dari yang beliau sampaikan tadi, beliau diamanahkan pada saat ini yaitu praktik kerja lapangan itu di Bank Indonesia Sumatera Barat. Nah, kalau tahu nih, Bang, selama kuliah ini organisasi apa saja yang pernah diikuti, Bang? Ya, organisasi yang Abang ikuti yang pertama, Abang pernah mengikuti organisasi himpunan mahasiswa Prodi Perbankan Syariah. Selanjutnya ada Galeri Investasi Syariah UIN Muhammadiyah Padang. Habis itu ada ketua umum, Abang sebagai ketua umum juga FEB English and Arabic Club. Dan selanjutnya Abang juga aktif di kelompok studi ekonomi Islam dan berbagai macam lainnya. Jika kita lihat dari riwayat organisasi yang pernah beliau ikuti, itu teman-teman sahabat podcast, beliau ini adalah seorang yang aktivis juga dalam organisasi. Dan untuk seluruh mahasiswa atau mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, siapa sih yang nggak tahu dengan seorang Sepi Mustion? Beliau ini adalah seorang yang pernah mewakilkan nama UIN Imam Bonjol Padang ke tingkat internasional dengan lomba karya tulis ilmiah dan meraih juara 1. Nah, supaya ilmunya terus mengalir nih, Bang, bagaimana sih atau apa sih tipsnya untuk kita menulis sebuah karya tulis ilmiah itu masuk kepada kriteria untuk menjadi seorang juara? Ya, yang pertama kita harus memahami bagaimana permasalahan dalam sebuah penelitian tersebut. Karena nanti kalau kita mengikuti sebuah event atau ajang lomba ya, kita harus mengetahui apa yang menjadi subtema dalam penelitian tersebut. Dan selanjutnya apa yang menjadi kita harus mengkaji di situ ada nanti kaidah-kaidah dalam sebuah penelitian tersebut.
Nanti dia ada terstruktur itu, nanti bagaimana sistematika penulisannya terlebih dahulu kita harus mengetahui itu. Nah, beruntunglah kepada sahabat podcast yang menonton podcast ini dari awal, sehingga ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman untuk berkecimpung dalam dunia karya tulis ilmiah. Nah, selanjutnya nih Bang, bagaimana sih perasaannya saat meraih juara 1 lomba karya tulis ilmiah itu pada tingkat internasional, Bang? Sewaktu itu ya, perasaannya itu ada suka dan duka ya Kak ya. Ya. Karena yang dukanya ketika kita mencari sebuah topik permasalahan dan ketika kita tidak menemukan sebuah masalah dalam penelitian, nah itu yang menjadi sebuah dukanya. Dan ketika itu selebihnya ketika kita juga mencari sebuah ide apa yang harus kita kembangkan dalam sebuah event tersebut. Nanti kan dia berkaitan dengan ide. Nanti apa ide yang akan kita rancang, apa ide yang akan kita kemukakan dalam penelitian itu, baru menjadi sebuah penelitian itu bisa dikatakan sebuah objek yang sangat luar biasa. Dan selanjutnya sukanya alhamdulillah dengan adanya mengikuti lomba tersebut ya Kak ya, Sepi waktu itu langsung mengikuti sebuah event lagi, kan setelah mengikuti event yang di Aceh, selanjutnya mengikuti lagi event yang ada di Jogja. Dan itu pun karena motivasi yang sangat tinggi, kita ada juga tim juga. Nah, kita pacu tim kita untuk meraih sebuah kesuksesan untuk meraih trofi hendaknya waktu itu. Nah, selanjutnya nih Bang, bagaimana sih harapan untuk kedepannya ini, untuk pengembangan dari karya tulis ilmiah ini agar ini tidak mati di waktu periode abang saja gitu Bang? Intinya untuk mengembangkan sebuah karya tulis ilmiah itu kita perlu keinginan dalam diri kita terlebih dahulu ya. Kalau seandainya kita membuat sebuah forum juga, terkadang nanti hanya beberapa orang yang ikut atau hadir dalam kegiatan tersebut. Tentulah kita mengharapkan semua mahasiswa, terutama mahasiswa baru ini Kak ya, ada mahasiswa angkatan 20, 21, dan 22 yang baru saat sekarang ini, mudah-mudahan bisa menjadi sebuah motivasi dan dorongan supaya bisa mengikuti segala event, tidak hanya di bidang karya tulis ilmiah. Nah, jika kita lihat dari riwayat prestasi beliau ya teman-teman, nah beliau ini adalah seorang yang aktif juga dalam organisasi dan beliau juga meraih prestasi di dalam bidang akademik. Nah, sahabat podcast penasaran nih Bang, bagaimana sih caranya supaya kita itu bisa memanage waktu kita untuk bisa unggul di bidang akademik dan juga bisa aktif di organisasi Bang? Ya, untuk mengatur waktu ya Kak ya, kalau Siti mengatur waktu itu ya secara spontanitas saja. Kita ikuti saja apa kegiatan yang meningkatkan akan kemampuan kita. Yang pertama, apapun kegiatannya itu, baik itu kegiatan di bidang akademik maupun non akademik, kita harus pandai-pandai membagi waktu itu sendiri. Itu tergantung pada kita sendiri ya. Kalau Sepi ya nanti Sepi bagaimana mengelompokkan waktu-waktu itu. Ketika kita ada event, kita mengikuti. Ketika kita ada kegiatan di kelas maupun di kuliah, kita mengikuti juga begitu. Yang terpenting bagaimana kuliah kita itu jalan, prestasi kita juga jalan. Setidaknya sekiranya kalau kita dalam sebuah berproses itu, kita jangan sampai kita berhenti begitu saja. Kita harus seperti sepeda yang kita kayu, setidaknya apabila rodanya terus berputar, itu artinya kita sudah pandai dalam proses membagi waktu itu sendiri. Karena dalam sebuah proses perjuangan itu jangan sampai kita mengeluh ya. Karena apabila kita sudah pandai membagi waktu, itu otomatis keluhan-keluhan yang ada tetap jangan sampai kita berputus asa. Itu intinya dalam kita berproses.
Nah, itu tadi teman-teman kesibukan dan prestasi yang pernah diraih oleh narasumber kita pada kesempatan kali ini, yaitu bersama Bang Sepi Mustion. Nah, bagaimana nih Bang harapan kedepannya untuk mahasiswa-mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bang? Ya, iya Kak, untuk harapan ya untuk mahasiswa FEBI UIN Imam Bonjol Padang semoga lebih berprestasi, lebih meningkatkan motivasi supaya kita bisa bersaing. Karena persaingan kita sekarang tidak di level fakultas, bahkan kita sudah di tingkat sumbar maupun nanti nasional bahkan internasional Kak. Jadi kedepannya untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, untuk kawan-kawan semuanya, teruslah giat, apapun yang menjadi bakat dan minat itu harus ditampilkan, jangan malu-malu ya Kak ya, supaya kita kedepannya menjadi the best lah untuk Fakultas Ekonomi maupun untuk UIN Imam Bonjol Padang itu sendiri. Karena dari bakat dan minat yang kita gali itu akan lahir nanti potensi-potensi yang ada di FEBI itu sendiri. Karena yang memajukan FEBI bukan kita, tapi kita hanya menjalankan saja. Apabila kita sudah mencapai sebuah motivasi, nanti potensi itu akan lahir dengan sendirinya. Itu sih. Nah, baik, terima kasih Bang harapannya untuk kedepannya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Mungkin teman-teman sahabat podcast, sekian dulu podcast kita pada kesempatan kali ini. Kami dari VCC Club mengucapkan banyak terima kasih atas meluangkan waktunya untuk bisa hadir di podcast kali ini Bang. Yeah. Dan semoga untuk kedepannya tidak kapok lagi untuk kami undang pada podcast kami ini dan Masya bisa Allah. kita ketemu di lain waktu dengan tema yang berbeda Bang. Iya, Sepi potong ya Kak ya. Terima kasih kepada kawan-kawan VCC yang telah mengundang, mudah-mudahan semakin keren dan selalu menjalin kerjasama dengan berbagai bidang. Nah, baik, terima kasih atas waktunya Bang, dan kami VCC Club mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe video ini sebanyak-banyaknya. Dan teman-teman bisa komen untuk narasumber atau pemateri kita, bintang tamu kita untuk kedepannya. Nah, sekian dulu podcast kita pada kesempatan kali ini. Saya Devi Dayanti pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.